Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan nomor induk mahasiswa 12070303031, mahasiswa jurusan Fisika semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi operational amplifier, yaitu rangkaian integrator dan rangkaian diferensiator menggunakan software LT-Spice untuk memenuhi mata kuliah elektronika dasar dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini saya akan membuat simulasi operational amplifier, yaitu rangkaian integrator dan rangkaian diferensiator. Nah, untuk rangkaian pertamanya yaitu rangkaian integrator. Mula-mula kita klik new schematic, kemudian komponen, kemudian kita pilih op-amp, lalu kita pilih op-amp 2. Seperti ini. Kemudian kita pilih sumber tegangan untuk VCC dan VEE. Sumber tegangan itu voltage. Sini VCC, kemudian V2 untuk VEE, dan tegangan input di sini. V3 sebagai tegangan input. Nah, kemudian kita pilih kapasitor. Kita gunakan kapasitor di sini. Kemudian kita rotate. Jadi seperti ini. Lalu kita pilih resistor. Resistornya kita rotate terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika seluruh komponen sudah terpasang, kita wiring untuk kita hubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Seperti ini. Nah, antara VCC dan VEE di sini dihubungkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan ground di sebelah sini, dan di sebelah sini. Kemudian groundnya kita hubungkan dengan kabel. Nah, setelah seperti ini kita atur besarnya V1 atau VCC ini sebesar 15 volt. Kemudian V2 di sini atau VS sebesar 15 volt juga. Kemudian kapasitornya kita atur sebesar 1 milifarad. Kemudian untuk resistornya kita atur sebesar 1 kilo ohm. V3-nya kita atur advance, kemudian sinusoidal atau sine offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 kHz. Nah, karena kita sudah mendownload LM741, filenya yang untuk LT-Spice, itu ini, lm741.mod. Maka kita langsung spice directive, kemudian .include lm741 .mod. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita ubah op-amp 2 ini sesuai dengan nama dari file yang telah kita download, yaitu lm741-ns. Kemudian di sini kita tambahkan label net, yaitu V output. V outputnya kita taruh di sebelah sini.
Nah, setelah rangkaian ini sudah terhubung semua dan sudah kita atur besarnya, kemudian sebelum di run kita save dulu. Kita save dengan satu folder yang terdapat file lm741.mot ya. Kita beri nama rangkaian integrator. Kemudian setelah itu kita dapat merunningnya dengan stop time sebesar 10 milisecond atau 10 milidetik. Nah, seperti ini. Kemudian kita uji tegangan input di sini. Nah, di sini itu tegangan input sekitar dari min 1 volt sampai dengan 1 volt. Untuk puncaknya 1 volt dan lembahnya 1 volt dengan periodenya itu sebesar 1 milidetik atau 1 milisecond. Kemudian kita add plot line di sini. Kita uji untuk V output. Nah, V output di sini itu berbentuk kotak. Itu sekitar 13,928 volt untuk puncaknya dan lembahnya itu 13,908 volt. Nah, ketika kita ubah kapasitornya di sini, kita ubah menjadi 1 mikrofarad atau 1 U di sini. Kemudian kita coba run lagi. Nah, maka tegangan output di sini akan berubah, di mana puncaknya ini sebesar 13,89 volt dan lembahnya itu sekitar 13,59 volt. Jadi di sini antara V output dan V input ini terdapat pergeseran fase. Ketika kita ubah kapasitornya menjadi 1 nanofarad, 1 N, lalu kita coba run lagi, maka akan terbentuk grafik kotak seperti ini, di mana tegangannya ini dari min 15 volt sampai dengan 15 volt. Di sini 15 volt karena kita menggunakan sumber tegangan. Untuk VCC dan VE di sini ada 15 volt. Ketika kita ubah dinaikkan sumber tegangannya ini, sumber tegangan DC untuk op amp kita naikkan menjadi 30 volt misalnya. Nah, maka pada saat kita run lagi, maka di sini V outputnya juga sebesar 30 volt, antara min 30 volt dan 30 volt. Nah, demikian untuk simulasi rangkaian integrator. Kemudian kita akan melakukan simulasi rangkaian diferensiator. Nah, untuk rangkaian yang kedua yaitu rangkaian diferensiator. Rangkaian diferensiator ini merupakan rangkaian kebalikan dari rangkaian integrator. Nah, untuk yang pertama sama seperti tadi, kita pilih menu komponen, kemudian op amp, kemudian kita pilih op amp 2 di sini, kemudian kita pilih sumber tegangannya. Sumber tegangan yang kita gunakan itu voltage, V1 untuk VCC, V2 untuk VEE, dan V3 untuk tegangan input. Nah, kemudian kita pilih kapasitor. Bedanya dengan rangkaian integrator tadi, kapasitornya itu dia berada di bawah. Kemudian kita pilih resistor, sedangkan resistornya ini berada di atas. Nah, lalu setelah rangkaian seperti ini, kita dapat menyusunnya dengan wiring antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian kita hubungkan antara VCC dan VE, antara V1 dan V2 di sini. Kita
Lalu setelah seperti ini, kita tambahkan ground di sini, dan di sini. Kemudian groundnya kita wiring atau kita hubungkan dengan kabel. Lalu setelah seperti ini, baru kita atur besar ref. V1 itu sebesar 15 volt. Kemudian V2 juga sebesar 15 volt. R1 sebesar 1 kilo ohm. Kemudian kapasitornya sebesar 1 mikrofarad atau 1 U. Kemudian V3 atau V inputnya itu sebesar advance sinusoidal. Kemudian offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 kHz. Nah, kemudian karena kita sudah mendownload file ltspice lm741.mod-nya, kemudian kita klik spice directive, kemudian include lm741.mod. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah nilai tulisan op-m2 ini sesuai dengan file yang telah kita download, yaitu lm741-ns. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita dapat merunningnya. Tapi sebelum merunning, kita simpan dulu sebagai file, dan filenya itu disatukan dengan dokumen atau folder yang sudah ada file lm741.mod-nya. Di sini kita beri nama rangkaian diferensiator. Nah, setelah seperti ini baru kita dapat merunningnya dengan stop time sebesar 10 milidetik atau 10 milisecond. Nah, seperti ini kita running. Nah, di sini kita mulai coba uji input atau V3 di sini, yaitu antara min 1 volt sampai dengan 1 volt. Jadi puncaknya 1 volt dan lembahnya min 1 volt dengan periodenya yaitu 1 milidetik atau 1 milisecond. Kemudian kita add plot pane. Kita uji output di sini. Uji output di sini. Nah, di sini masih belum stabil. Jadi untuk tegangan outputnya di sini itu masih terdapat noise. Nah, kemudian coba kita ubah di mana kapasitornya di sini kita ubah sebesar 1 milifarad. Kemudian kita coba run lagi. Maka bentuknya akan seperti kotak-kotak seperti ini. Untuk tegangan outputnya jadi antara min 15 volt dan 15 volt. Nah, ketika kita ubah kapasitornya menjadi 1 nanofarad atau 1 N, kemudian kita run lagi. Nah, di sini maka bentuknya akan stabil, tetapi untuk di bagian awalnya itu masih terdapat noise. Lalu ketika kita coba merunningnya, merubahnya dengan stop time-nya itu 100 milisecond atau 100 milidetik. Nah, ketika kita merunningnya dengan 100 milidetik atau milisecond, kemudian kita uji V inputnya di sini, maka di sini akan terlihat secara lebih detail, yaitu puncaknya 1 volt dan lembahnya min 1 volt. Kemudian add plot pane, kemudian kita uji tegangan output atau V outputnya
seperti ini. Jadi di awalnya masih terdapat noise gitu. Lalu kita mencoba ubah resistornya itu sebesar 1K di sini. Di sini amplitudenya sudah 1K. Nah, ketika kita zoom in di sini. Nah, di sini amplitudo dari outputnya itu semakin meningkat, tapi di awal itu masih membentuk noise di sini. Nah, noise itu terjadi dari 0 sampai dengan 5 milidetik. Nah, setelah itu dia stop it. Nah, kemudian ketika kita menggunakan kapasitornya itu sebesar 1 mikrofarad atau 1 U dan resistornya itu tetap 1 kilo ohm. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, setelah seperti ini, ketika kita zoom atau kita perbesar di bagian sini. Nah, maka di sini untuk tegangan outputnya itu antara min 6 volt sampai dengan 6 volt. Jadi untuk puncaknya itu sebesar 6 volt dan untuk lembahnya itu sebesar min 6 volt. Sedangkan untuk tegangan input di sini itu antara min 1 volt sampai dengan 1 volt. Gitu. Jadi untuk puncaknya sebesar 1 volt dan untuk lembahnya itu sebesar min 1 volt. Gitu. Jadi di sini antara tegangan input yang berwarna hijau di sini dan tegangan outputnya itu terdapat perubahan fase. Nah, demikian untuk rangkaian diferensiator untuk operational amplifier. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.